Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Yaya Amalia Safira. Hari ini saya akan menyampaikan kultum yang bertemakan Syahadatain, yang membahas tentang makna dan konsekuensinya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadatain atau dua kalimat syahadat adalah kalimat utama yang diucapkan bagi seseorang yang masuk Islam atau bagi orang Islam itu sendiri. Syahadat ini memiliki dua makna yang mendasar, yaitu tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dua kalimat syahadat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bila seseorang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka ia percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makna kata la ilaha illallah secara umum, kalimat ini terdiri dari dua kata, yaitu la ilaha yang artinya tiada lillah atau tiada Tuhan, dan illallah yang artinya tiada Tuhan selain Allah. La yang terdapat pada kalimat la ilaha illallah merupakan huruf nafi atau penghilang dari segala jenis ilah dalam hal ini. Ilah adalah huruf istina atau pengecualian yang mengecualikan Allah dengan segala jenis ilah yang dinafikan. Bentuk kalimat ini adalah kalimat manfi, disebut dengan kalimat negatif, lawan dari kalimat mustaba yaitu positif. Kata ilah telah mengisbatkan kalimat negatif. Dalam bahasa Arab, isbat setelah nafi mempunyai maksud membatasi dan menguatkan. Dengan demikian, la ilaha illallah berarti membuang seluruh ilah, dan illallah berarti menetapkan Allah sebagai satu-satunya ilah atau Tuhan yang benar-benar disembah. Oleh karena itu, nafi atau menghilangkan ilah-ilah harus disertai dengan isbat atau menetapkan Allah sebagai Tuhan yang tunggal dalam kehidupan. Jadi, dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang memiliki dan menguasai langit dan bumi serta isinya. Oleh karena itu, ialah yang menciptakan atau al-khaliq, dia pula yang mengelola atau al-mudabbir, dan ialah yang melindungi atau al-wali. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang wajib kita sembah. Dialah yang menentukan segala hukum dan segala peraturan atau al-hakim. Dan dialah yang menjadi tumpuan harapan, kepadanya lah ditunjukkan segala amalan, dan pada puncaknya dialah yang maha disembah atau satu-satunya al-ma'bud. Jadi dengan demikian, kalimat la ilaha illallah memiliki beberapa arti, yaitu al-khaliqa ialah tiada pencipta kecuali Allah. Al-razika ialah tiada pemberi rizki kecuali Allah. Al-mudabbiro ialah tiada pengelola kecuali Allah. Al-hakimah ialah tiada pembuat hukum kecuali Allah. Al-waliyah ialah tiada pelindung kecuali Allah. Al-khayyata ialah tiada tujuan kecuali Allah. Selanjutnya yaitu makna Muhammadar Rasulullah. Persaksian la ilaha illallah tidak terwujud secara benar dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengikuti petunjuk yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Maka persaksian terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai salah satu dari dua kalimat syahadat yang merupakan pintu gerbang untuk memasuki Islam. Rasulullah merupakan contoh tauladan yang utama bagi umat muslim.
Dan ketauladanan ini bersifat total, baik secara vertikal kepada Allah yang merupakan ibadah-ibadah khusus maupun yang bersifat horizontal kepada sesama makhluk yang berupa ibadah-ibadah yang bersifat umum. Hal ini difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Selanjutnya konsekuensi syahadatain. Yang pertama yaitu la ilaha illallah, yaitu meninggalkan ibadah selain kepada Allah dari segala macam yang dipertaruhkan. Sebagai keharusan diri, peniadaan la ilaha illallah dan beribadah kepada Allah tanpa syirik sedikit pun sebagai keharusan dari penetapan illallah. Banyak orang yang mengikrarkan tetapi mereka melanggar konsekuensinya, sehingga mereka menetapkan ketuhanannya sudah dinafikan, baik berupa makhluk, kuburan, pepohonan, bebatuan, serta pada yang lainnya. Mereka berkeyakinan bahwa tauhid adalah bid'ah. Mereka menolak para dai yang mengajarkan kepada tauhid dan mencela orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu konsekuensi Muhammadar Rasulullah, yaitu menaatinya, membenarkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya, mencukupkan diri dengan mengamalkan sunnah dan meninggalkan apa yang bid'ah dan mustabah atau hal baru, serta mendahulukan sabdanya di atas pendapat orang dan bersaksi bahwasannya Muhammad atau Rasulullah adalah persaksian bahwasannya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali agar ia ditaati dengan izin Allah." Ada pada Quran surah An-Nisa ayat 64. Ini adalah tujuan para rasul, agar mereka semua ditaati. Maka tidak cukup seorang mengatakan, "Aku bersaksi bahwasannya dia adalah seorang rasul." Akan tetapi, kesaksian ini harus disamakan dengan ketaatan kepada sang utusan tersebut. Juga harus untuk menaati segala perintahnya, menjauhi larangannya, dan membenarkan semua kabar-kabar sekitar yang disampaikan olehnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.